Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih belajar pada bangun ruang sisi lengkung. Nah, materi kali ini yang kita bicarakan adalah kerucut. Nah, kerucut itu bagaimana? Kerucut tentu kalian sudah paham semua. Mungkin pada saat di TK ada topi yang berbentuk kerucut atau nasi tumpeng itu berbentuk kerucut. Nah, saya ambilkan contohnya gini. Nah, ini adalah model kerucut. Ya, apa itu kerucut? Kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini disebut dengan selimut kerucut. Oke, paham? Ini selimut kerucut, ini alas kerucut. Oke, saya gambarkan kerucutnya. Kalau di sini ya, perhatikan baik-baik. Nih. Ini jari-jari, ini namanya garis pelukis, ini namanya tinggi kerucut, dan ini namanya jari-jari. Jadi ini tegak lurus ya. Nih saya ulangi lagi ya. Kalau sisi lengkung ini kita buat garis di sini, ini garis yang akan kita pertebal, maka ini disebut dengan garis pelukis. Ini garis pelukis ya. Diingat-ingat, ini garis pelukis, ini jari-jarinya dari sini, dari pusat sini sampai sini jari-jari. Kalau dari sini sampai ke sini namanya diameter, ya kan? Nah, ini. Sedangkan dari puncak kerucut sampai ke titik pusat lingkaran ini namanya tinggi kerucut. Ingat, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini berarti berlaku Pitagoras. Ya, diingat-ingat ya. Berarti garis pelukis itu dilambangkan dengan S. S itu garis pelukis. Sedangkan T namanya tinggi dan R namanya jari-jari lingkaran, alas kerucut karena berbentuk lingkaran, ya kan? Oke. Akan kita buktikan bagaimana cara mencari selimut kerucut ini. Kalau garis pelukisnya ini saya potong, kemudian saya buka menjadi jaring-jaring, namanya jaring-jaring kerucut. Oke, saya potong dulu. Nah, ini kerucutnya dia saya potong. Sudah saya potong. Ini adalah selimut kerucut tadi, dan ini alasnya kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran ya. Saya gambarkan di sini. Nah, ini. Saya gambar, perhatikan baik-baik. Nih. Ini namanya selimut kerucut. Sedangkan ini kalau kita tempelkan lagi dari sini sampai ke sini lagi dalam lingkaran itu namanya keliling. Dari sini sampai ke sini keliling lingkaran, keliling alas kerucut. Masih ingat rumusnya keliling? Oke, saya ingatkan lagi. 2πr. Ini keliling ya. Nah, kalau dalam lingkaran, untuk perbandingan ini saya gambar lingkaran. Saya gambarkan lingkaran. Nah, ini sebagai pusatnya ya. Ini tadi S dalam kerucut.
Kalau dalam lingkaran ini adalah ini jari-jarinya, ini pusatnya, ini jari-jarinya. Itu cara mencari rumus selimut. Ya, kalau kelilingnya kan sudah tahu ini. Nah, ini selimut dari kerucut ini, luasnya bagaimana rumusnya? Nah, kita bandingkan sesuai dengan perbandingan ya. Jadi luas juring kalau dalam lingkaran ini luas juring ini, luas selimut ya. Luas juring dibanding dengan luas lingkaran sama dengan ini keliling. Ini ya, keliling dalam lingkaran tadi adalah panjang busur dibanding keliling lingkaran. Ini perbandingan, masih ingat nih? Ya, kita masukkan. Luas juring tadi itu selimut, ya. Selimut kerucut dibanding luas lingkaran. Luas lingkaran dengan jari-jari S. Luas lingkaran itu pi R kuadrat, karena jari-jarinya S berarti pi S kuadrat. Sama dengan panjang busurnya ini, panjang busur ya. Panjang busur itu keliling lingkaran tadi, alasnya tadi ya. Panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran yaitu 2pi R, karena ini jari-jarinya S berarti 2pi S. 2pi S. Nah, panjang busur itu langsung aja saya tulis ya. Saya tulis dengan rumusnya aja langsung. Nah, ini yaitu 2pi R. 2pi R. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dikalikan silang berarti luas selimut, ini selimut kerucut itu sama dengan dikalikan silang ya. Ini kali ini kali ini, atau langsung kalikan dulu nanti supaya jelas. Dikali ini ya. 2ps sama dengan ini kali ini. 2pr dikali ps kuadrat. Ini kali ini, ya kan? Nah, jadi selimut kerucut itu sama dengan ini dibagi ini kan? Nih. Jadi luas selimut kerucut sama dengan pi R. Ya, 2pr dikali ps kuadrat dibagi dengan 2ps. Jadi luas selimut kerucut sama dengan ini bisa dibagikan, sama-sama ada 2pi, ini 2pi bisa dihabis ya. Ini S nya ada 2 dibagi S ya kan. Ini tinggal R kan. Ini R dikali pi S kuadrat bagi S tinggal 1 S. Jadi luas selimut kerucut sama dengan pi R S, sama aja dibolak-balik ya. Pi R S ini. Nah, ini rumusnya. S tadi apa? S itu selimut dalam Pitagoras. S kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. T kuadrat ditambah R kuadrat, ini Pitagoras. Masih ingat tuh? Oke, ya. Ini untuk mencari luas selimut. Nih rumusnya, ya. Kalau gitu luas permukaan kerucut itu apa? Luas selimut ditambah dengan luas alas. Ya kan? Jadi luas permukaan kerucut sama dengan PRS ditambah PR kuadrat. R itu jari-jari alas kerucut. Nih ya. Ini rumusnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kita lanjut langsung pada volume sekarang. Ingat, pada saat kalian di kelas 8 kemarin membahas bangun ruang sisi datar ya, limas, masih ingat? Volume limas masih ingat? Siapa yang ingat? Oke, diingat-ingat kembali. Volume limas itu rumusnya ini limas.
limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau gitu volumenya sama dengan limas, hanya saja alasnya yang berbeda, ya. Ini. Jadi volume, ini volume ya. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? Luas lingkaran itu PR kuadrat dikali T. Nah, ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kasih contoh. Oke, amati contoh berikut. Contoh. Nih, perhatikan baik-baik, jangan sampai tidak memperhatikan karena agak rumit ya. Perhatikan. Sebuah kerucut panjang jari-jarinya sama dengan 14 cm dan tinggi kerucut misalnya 48 cm. Nah, ini hitunglah kita hitung semuanya ya. Misalnya yang pertama panjang garis pelukis, yang kedua luas selimut kerucut, luas selimut kerucut, yang ketiga luas permukaan kerucut, yang keempat volume kerucut. Nah, oke, ini semuanya sudah kena ya, mulai dari luas sampai volume. Jawab. Yang pertama dulu, panjang garis pelukis, ingat rumusnya ini, panjang garis pelukis itu S, berarti S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini S itu panjang garis pelukis ya, berarti S kuadrat sama dengan tingginya berapa? Tingginya adalah 48 kuadrat ditambah R nya berapa? 14 kuadrat. Oke, ayo sama-sama menghitung. Berarti S kuadrat sama dengan 48 kuadrat berapa? Yaitu 2304 ditambah 14 kuadrat berapa? Yaitu 196 ya. Baru dijumlahkan ya, 300, 400, 500. Jadi berapa hasilnya? Yaitu S kuadrat sama dengan 2500. S kuadrat berarti S nya berapa? Yaitu akar 2500. Karena kebalikan kuadrat itu akar. Akar 2500. Akar 2500 berapa? Yaitu 50. Nah, ini cm. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 50 cm. Oke, yang pertama udah ketemu. Sekarang yang kedua, luas selimut kerucut. Oke, saya hapus dulu nih. Yang kedua, luas selimut kerucut. Rumusnya PRS. Nih, ingat-ingat. Kita masukkan luas selimut kerucut, P-nya 22/7, R-nya 14, S-nya
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita tinggal masukkan 14 dibagi 7 dapat 2. Oh, ini PRS ya, 2 kali 100. Jadi 22 dikali 2 kali 50. Jadi berapa ini? 2 kali 50 100, berarti 2200 cm persegi luas, ya kan? Oke. Paham? Yang kedua, yang ketiga, luas permukaan. Luas permukaan kerucut. Permukaan kerucut itu berarti luas selimut ditambah luas alas. Luas selimutnya adalah PRS ditambah alasnya PR kuadrat karena berbentuk lingkaran. Nih sama dengan nih ya, ini rumusnya. Jadi luas permukaan kerucut ini sudah ketemu, yaitu 2200 ditambah 22/7 dikali R-nya 14 kuadrat kali 14 ya. 14 kali 14. Jadi 2200 ditambah 14 bagi 2 dapat bagi 7 dapat 2, berarti 22 kali 2 kali 14. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Hasilnya berapa ini? 22 dikali 2 dikali 14 ditambah 2200, jadi 200 600 berarti sama dengan 2800. 6 tambah 28 16 cm persegi. Oke, nah yang D sekarang terakhir. Yang D yaitu volume kerucut. Rumusnya apa? Volume kerucut yaitu 1/3 dikali PR kuadrat dikali T, tinggi kerucut ya. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R-nya 14 kali 14 kali tingginya 48. Jadi ini bisa dibagi, ini 48 dibagi 3 dapat 16. 14 bagi 7 dapat 2, berarti 22 dikali 2 kali 14 kali 16. 48 bagi 3 16. 14 bagi 7 dapat 2. Jadi 22 kali 2 kali 14 itu 616 dikali 16. Oke, 616 dikali 16 berapa? Ayo sambil dihitung, yaitu 9856 cm kubik. Oke, nih volumenya. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan bertanya ya. Sampai paham supaya bisa menyelesaikan soal-soalnya. Oke, kalau tidak ada saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.